Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini bersama dengan seluruh umat pilihan orang percaya di berbagai belahan dunia ini. Kami boleh mengingat bahwa Engkau sudah naik ke surga. Kiranya kenaikan-Mu ke surga memberi dampak besar bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam persekutuan orang percaya di gereja lokal di GKRI Kelapa Gading di tempat ini. Berfirmanlah kepada setiap kami dengan seluruh konteks pergumulan kami yang berbeda-beda. Ada yang masih usia remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan sampai usia lanjut, bahkan yang masih anak-anak. Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman yang kudus sehingga mengubah setiap hidup kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Seperti tadi saya berdoa, kita dipersatukan di dalam persekutuan dengan gereja lokal di berbagai tempat di seluruh dunia. Hari ini libur untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Saudara, hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan, mau mengingatkan kita kembali ketika kita mengingat kedatangan Tuhan, kita sesungguhnya sedang hidup di dua kedatangan. Kedatangan pertama pada waktu peristiwa Natal, dia sudah datang, tapi jangan lupa gereja, saudara dan saya hidup di dalam penantian akan kedatangan yang kedua, yaitu kedatangan Kristus kembali. Itu sebabnya hari ini temanya adalah Until He Comes, sampai Ia datang kembali. Saudara, kalau menantikan kedatangan, tergantung siapa yang kita nantikan kedatangannya. Kalau kita menantikan kedatangan orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita atau kita dikasihi oleh orang itu, akan berbeda dengan kalau kita sekedar menanti kedatangan tamu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari Kisah Rasul pasal 1 maupun Ibrani pasal 9 yang saling berkaitan ini, kita akan melihat dua hal bagian firman Tuhan yang akan kita baca sebentar. Tadi kita sudah baca 2 ayat. Tapi sebelumnya kita akan baca beberapa perikop, 2 perikop ya. Mari kita mulai dari Kisah Rasul pasal 1, saya sudah siapkan mungkin terlalu kecil, tapi saudara yang ada handphone elektronik, iPad elektronik, apapun itu, mari kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke sorga, kita membaca bagian ini untuk menyiapkan hati pikiran kita. Mari kita mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. 2 bagian firman Tuhan yang ingin kita renungkan pada saat ini. Saudara, saya mau memulai dengan peristiwa yang terjadi di tahun 2010
disebut sebagai kecelakaan tambang Copiapo. Itu terjadi di Chili tahun 2010, ada tambang tembaga dan emas di sana di negara Chili. Pada waktu mereka sedang mengadakan penambangan pengeboran dan sampai kedalaman 700 meter di bawah permukaan tanah, dalam sekali saudara. Tiba-tiba itu ada keruntuhan di sana, ada kecelakaan di dalam teknis di sana, dan akhirnya ada 33 orang penambang yang terjebak di bawah tanah kedalaman sekitar 700 meter. Saudara, bagaimana 33 orang ini bisa tetap bertahan hidup dengan begitu minim persediaan makanan, juga gelap gulita dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada di bawah tanah 700 meter. Yang menarik ketika saya membaca bagian ini, kalau 700 meter kurang lebih kalau satu bangunan tingginya 4,5 meter floor to floor, kurang lebih 150 tingkat. Bayangkan 150 tingkat, di sini ada apartemen Gading Nias mungkin 27-30 lantai, kaliin 5 kalinya itu. Tapi ke dalam 700 meter. Mereka sudah pikir bakalan mati 33 orang ini. Tidak ada harapan. Dari atas terjadi komunikasi, maka tim penyelamat coba mengadakan pengeboran untuk masuk ke dalam area yang bermasalah itu. Dan pada hari ke-17, setelah hari ke-17, sampailah ke titik mereka berada di kedalaman 700 meter itu, lalu terjadi komunikasi dan bertanya, bagaimana keadaan kalian para tim penambang tembaga dan emas di Chili Utara, di Copiapo. Mereka katakan kami ada 33 orang dan semua dalam keadaan baik sementara itu di hari ke-17. Tapi belum tahu bagaimana bisa keluar dari kedalaman 700 meter. Waktu saya membaca kisah ini, ternyata di antara mereka banyak orang percaya. Dan salah satu 2 kalimat lah ya yang saya catat, kenapa mereka bisa tetap survive di dalam kedalaman 700 meter ketika semua keluarga di atas sana sangat khawatir akan kehilangan 33 orang penambang ini. Mereka katakan mereka terus memikirkan ada keluarga yang menanti mereka. Mereka memikirkan bahwa akan ada pertemuan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Maka di kedalaman 700 meter, di tengah-tengah pergumulan kesulitan, mereka berusaha bagaimana supaya tetap ada spirit untuk hidup. Saudara, penting sekali semangat spirit untuk hidup. Saya sering katakan istilah mortem pre-mortem, mati sebelum mati. Kenapa orang bisa tidak punya semangat, tidak lagi ada fighting spirit, tidak ada lagi mau kerjakan apa-apa? Karena dia sudah mati sebelum dia mati. Itu sebabnya orang-orang ini, 33 orang ini paham bahwa harus ada sebuah pengharapan, ada penantian, ada perjumpaan. Dan mereka sangat merindukan dan mereka membahayakan satu dengan lain. 33 orang, kalau saudara ada di sana, bisa jadi kita frustasi. Tidak ada harapan, di kedalaman sudah tidak ada harapan. Sudah 17 hari dan tim masih bingung bagaimana mengeluarkan mereka di antara reruntuhan ini. Tapi puji Tuhan, 2 kalimat yang ketika diwawancara oleh wartawan, mereka katakan, faith and trust kept us alive. Faith and trust. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan, we never lost faith. Kami tidak pernah kehilangan iman. Bahwa Tuhan di kedalaman 700 meter itu pun ada di sana. Dan ada orang-orang yang mereka kasihi yang sedang menantikan mereka. Kapan mereka bisa keluar. Tidak hanya sampai di sana, saya membaca mereka coba membagi tugas, ada makanan, sekedarnya mereka berbagi, menjaga tetap ada aktivitas, kegiatan, mempertahankan disiplin keteraturan hidup, walaupun sedang terjebak di 700 meter di bawah tanah dan 17 hari tidak ada pengharapan.
Dan bersyukur 69 hari kemudian mereka bisa diselamatkan. 33 orang itu. Nanti saudara boleh baca kisahnya. Apa yang terjadi ketika orang seperti tidak ada punya pengharapan, lalu mereka bisa tetap hidup. Satu hal secara psikologis saudara, yang penting adalah seperti yang ditulis oleh Viktor Frankl ketika dia di dalam tawanan Holocaust hendak dimatikan oleh pemerintahan Nazi Jerman tahun 42-an. Viktor Frankl berkata, orang kalau sudah tidak lagi punya meaning, makna, mau apa hidup? Mau apa hidup? Kemarin kita dalam pemahaman Alkitab, Vikaris Petrus membahas tentang buat apa umur panjang. Itu pertanyaan yang agak provokatif ya. Buat apa, tanda petik ya, buat apa umur panjang? Saya pikir betul juga ya, kalau dikasih umur panjang buat apa ya? Ya pasti kita jawablah buat menikmati apapun. Tapi persoalannya ketika tidak ada yang bisa dinikmatin. Saudara masih mau umur panjang? Sebagian kayaknya, kalau kemarin dalam diskusi 60 cukup kayaknya Pak. Kalau 60 cukup, tahun depan saya selesai. Tahun depan 60. Tahun ini 59. Jadi memang sulit menentukan umur berapa ketika youth ditanya, yang couple ditanya mau sampai umur berapa. Saya pernah katakan ketika pergi ke Panti Werda, tanya orang yang ada di sana, kamu mau sampai umur berapa? Ibu mau sampai umur berapa? Bapak mau sampai umur berapa? Sekarang saya udah 89, terus mau sampai 90. Boleh juga sih 90. Yakin pasti bingung dia. Ada keraguan ketika hidup berakhir. So what next? Saudara, ini yang dikatakan oleh Viktor Frankl, dia bilang, kenapa aku bisa bertahan dalam penderitaan? Karena aku punya makna, arti, kenapa aku harus hidup. Aku masih mau ketemu dengan istriku, dengan orang tuaku, dengan anak-anakku. Itu pengharapan yang membangun sebuah daya juang. Beda saudara, beda. Kalau kita masih punya satu goal, satu harapan, hidup saudara berbeda. Saya menikah tahun 94. Saya ingat papa saya sudah dipasang kateter karena masalah di dalam prostat. Dia bilang sama saya, kamu menikah tanggal berapa? Saya bilang 2 Oktober, papa akan hadir, papa akan datang. Saya lihat papa saya udah pakai kursi roda, udah lemes gitu. Saya juga diskusi dengan calon istri waktu itu. Sekarang sudah menikah 30-an tahun, 32 ya. Kira-kira papa kuat gak ya? Ya dia maunya begitu, saya bilang. Coba aja. Ya saya kasih semangat. Ya papa tapi gak bisa pasang itu loh, kateternya dilepas dulu loh. Nanti dari pagi, biasa kalau dulu zaman dulu menikah, saudara tahu? Jam 2 pagi udah, mungkin sekarang juga kali ya, masih sebagiannya. Sampai balik lagi. Wah, tapi papa bilang bisa, dan betul saudara. Dia hadir dari pagi, siang, ikut acara pemberkatan itu semua sampai selesai, sore malam hari. Dia kuat, dia gak kencing, dia gak minum, dia tahan aja. Supaya bisa lihat anaknya menikah. Ini sederhana saudara. Ketika pribadi kita punya satu ekspektasi, punya pengharapan, punya sesuatu yang saya mau lihat, saya mau alami, pasti saudara berbeda. Pasti saya berbeda. Maka dari bagian ini kita coba renungkan apa yang terjadi dengan hidup kita masing-masing. Baru secara psikologis saja mempengaruhi pikiran kita. Saya mau menyenangkan anak saya mau menyenangkan istri saya, suami saya, sahabat saya, siapapun itu akan mempengaruhi bagaimana the way you live, bagaimana kamu hidup, bagaimana saudara dan saya hidup. Pasti itu, pasti. Dari bagian yang kita mau renungkan hari ini, bicara tentang sampai ia datang, until he comes, saya mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, kenapa saya suka 3? Supaya gampang saudara ingatnya. Jadi ketika saudara pulang, saudara ingat 3 hal ini, apa yang saya dapatkan lewat
Mestinya saya masih tidur nih Pak, mestinya saya bangunnya jam 11 nih, hari libur. Kapan lagi saya bangun jam 11? Tapi saya tahu hari memperingati Kristus naik. Saya juga rindu satu hari saya berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara ada di sini, maka saya ada di sini. Yang pertama, perhatikan tadi saya balik dari bagian Ibrani terlebih dahulu. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ini bagian yang dari sejak saya remaja, saya ingat ayat ini. Mari kita baca, saya potong beberapa bagian. Dan sama manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu bagaimana? Dihakimi. Manusia itu ditetapkan untuk mati, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu akan dihakimi. Tetapi ayat berikutnya, 28, sesudah itu Ia, Kristus, akan menyatakan diri untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Bagian awal saya mau katakan pada saudara, karya Kristus sudah final. Maka saya beri judul utama bagian poin 1 ini, finalitas Kristus. Dia sudah selesai, sudah cukup karyanya, tidak perlu saudara tambah-tambah lagi. Juga nggak perlu diulang-ulang lagi karya Kristus. Final, sudah finalitas. Nggak ada lagi final kedua, final ketiga. Tetapi dikatakan ketika Kristus sudah final mengorbankan dirinya menanggung dosa semua manusia, satu hari until he comes, waktu Tuhan datang, dia tidak akan lagi datang sebagai juru selamat manusia. Tapi Kristus datang sebagai hakim yang adil. Saudara kalau dengar kata hakim yang adil, kira-kira kita takut? Bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, takut setengah mati. Kenapa? Saya akan diadili oleh Kristus yang akan datang kembali, yang akan menghakimi manusia, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran-pikiran, perasaan yang tidak terlihat oleh mata. Tuhan akan menghakimi saudara. Tuhan akan menghakimi saya. Tetapi kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Ketika Kristus menghakimi saudara, menghakimi saya, Bapa di dalam kekekalan melalui pribadi Kristus, hakim yang adil, raja kekal itu, dia akan membela saudara. Itulah sebabnya dia naik ke surga menjadi pembela, menjadi mediator, menjadi pendoa syafaat. Maka ketika saudara hari ini memperingati kenaikan Kristus ke surga, kita takut atau kita bersyukur? Saudara datang dengan rasa takut atau Tuhan saya bersyukur. Kenapa? Aku bisa mengingat akan kenaikan-Mu. Karena aku tahu Engkau akan datang bukan hanya menghakimi dunia ini. Bagi orang-orang yang tidak percaya Kristus, ini penghakiman besar saudara. Yang disebut hari kiamat. Wah, ini peristiwa perang Iran dengan Amerika belum selesai. Donald Trump enggak menyangka kekuatan Iran beda dengan Venezuela. Dia pikir akan jadi Venezuela kedua, presidennya diselesaikan lalu selesai itu urusan perang. Ternyata Iran tidak seperti itu. Kemarin saya mendengar dari Kompas TV, bagaimana pengamat mengatakan ini ternyata Iran juga tidak main-main, lagi sedang bangun kekuatan nuklir, uranium dan sebagainya. Karena pengamat mengatakan, kalau salah satu negara manapun di dunia ini tembakan senjata nuklir, dunia selesai. Kenapa? Karena negara-negara lain tidak akan tinggal diam. Negara-negara adik kuasa yang punya senjata nuklir, Amerika, Rusia, China, termasuk negara kecil seperti Korea Utara, itu akan perang. Makanya Amerika dan Rusia, menurut para pengamat, tidak akan memulai perang nuklir. Karena kalau mulai perang nuklir, mereka juga tahu konsekuensinya. Mereka juga akan kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya, the end of the world. Salah satunya lewat perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, banyak pengamat mengatakan pasti mainannya nuklir. Sekali ledakan, hancur satu pulau, satu kota, satu negara, habis semua. The end of the world. Bagi orang-orang tertentu ini sebuah ketakutan, nightmare, ini mimpi buruk kalau sampai terjadi. Tapi bagi saudara dan saya yang di dalam Tuhan, yang hari ini kita hadir,
Ini sebuah peristiwa di mana kita akan mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal secara sempurna. Saudara pernah pikirkan itu? Kita jarang memikirkan, Tuhan, aku bersyukur loh, satu hari ketemu Engkau. Engkau memberikan, Engkau sudah selesai dengan tugas-tugasmu, sekarang Engkau membela aku. Waktu aku dalam kesulitan pergumulan, Engkau mendoakan aku. Maka saudara kalau enggak berdoa jadi masalah. Kristus menjadi pendoa syafaat, membela saudara di hadapan Bapa. Tapi kita, mau apa kita dengan Tuhan? Semua karya Kristus sudah cukup, tidak perlu ditambah, tidak perlu diragukan. Ada seorang atletik senam namanya Simon Biles, orang Amerika, dia dapat lebih dari 30 medali emas. Pada satu hari, si Simon Biles ini, dia bilang saya enggak lanjutkan. Ini atlet enggak sembarangan, saudara. Dia bisa berdiri tiba-tiba loncat aja gitu, puter, miring. Seluruh gerakan-gerakan senam yang sulit-sulit dia sanggup. Tapi salah satu olimpiade, kalau saya tidak salah di Tokyo, dia katakan saya mundur. Wah, semua pada kaget. Ini atlet hebat, Simon Biles ini kok bisa mundur? Apakah dia kurang latihan? Enggak mungkin. Usianya baru 28, 29, mungkin sekarang 30. Internasional. Dia katakan, saya ada masalah gangguan kesehatan mental. Saudara, kalau orang mau perform, mau main gitar, mau main musik, mau olahraga, apapun yang namanya perform, waduh, saya pernah lihat Yu Jang, siapa itu yang pemain pianis yang sangat paling cepat di dunia. Dibuat film dokumenter, itu bisa stres, saudara. Dia harus rileks, dia harus tenang pikiran, dia harus begitu. Karena setiap notes satu saja salah, bisa bubar itu acara dia punya performance. Maka Simon Biles ini, dia bilang, aku tahu kekuatan aku. Aku enggak cukup. Enggak cukup dikatakan orang-orang dunia bahwa ini atlet terhebat di dunia, pesenam terhebat. Dia bilang, enggak, aku enggak cukup. Tapi Kristus berbeda. Kristus sudah cukup. Saudara tidak perlu meragukan itu lagi. Kita bersyukur. Kalau kita tahu Kristus cukup. Finalitas Kristus menebus saudara, menyelamatkan saudara. Dia naik ke surga, cukup. Maka dalam seluruh kehidupan kita, selalu ada kecukupan. Selalu ada kecukupan. Kenapa? Landasannya, alasannya apa? Karena Kristus sudah cukup, sufficient itu cukup, enggak ada yang kurang. Maka Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi baik dia maupun limpah maupun kurang, semuanya tidak ada yang jadi rahasia. Karena Kristus yang cukup itu, dia hadir bahkan di dalam kekurangan-kekuranganku. Mau kekurangan apa, saudara? Kekurangan keuangan, ekonomi, kekurangan kesehatan, penyakit, kekurangan relasi karena kita konflik, ada banyak masalah-masalah kekurangan. Tapi waktu kita merenungkan pada hari ini, Kristus finalitasnya cukup menebus saudara, maka kita menjadi terhibur. Saya harap bagian awal ini menghibur kita bahwa Kristus karya penebusan cukup bagi saudara sampai saudara berjumpa dengan Dia. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, di dalam ayat 28b yang tadi sudah kita perhatikan, saya mau bacakan sekali lagi. Dia memberikan keselamatan bagi siapa? Oh Pak, bagi semua orang. Tidak semua orang merasa perlu selamat. Ada orang-orang yang sudah di lingkar satu bersama Kristus seperti Yudas, juga nggak mau. Demas juga meninggalkan Paulus. Nggak perlu. Saudara jangan berpikir semua orang ketika saudara ceritakan tentang Injil keselamatan, ada kepastian keselamatan dalam Kristus. Pasti dia menerima. No. Seorang teolog memberitahu, ada seorang yang selama hampir 40-an tahun melayani hanya 25-30 orang. Apakah dia tidak cukup rohani?
Apakah pelayanannya gagal? Apakah dia tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain? Di luar 25-30 orang itu? Enggak. Tapi ada 25-30 orang yang mau. Maka teolog ini, Paul Washer berkata, orang ini tidak bisa dikatakan dia tidak lebih baik dibandingkan yang 1.000, 2.000, atau 5.000 orang. Saudara, penilaian Tuhan dengan penilaian manusia jauh berbeda. Maka waktu kita renungkan keselamatan, Tuhan akan anugerahkan kepada saya, kepadamu. Perhatikan baik-baik kalimat berikutnya. Untuk anugerahkan keselamatan kepada mereka yang apa? Menantikan Dia. Saudara, menantikan Dia? Dalam bahasa Yunani saya cari tahu apa ini menantikan. Ternyata disalin pakai kata apekdechomai, artinya itu menunggu dengan kerinduan. Saudara pernah menunggu orang tapi nggak rindu? Malah kalau dia datang, karena yang datang debt collector misalkan, harap jangan ya. Yang datang musuh kita, harap jangan. Tapi menantikan orang dengan satu kerinduan, cepat datang. Aku pengen ketemu sama kamu. Ini kata apekdechomai, bahasa Yunani ini artinya menunggu, bukan barangan menunggu menanti, tapi menanti dengan sebuah kerinduan. Kenapa orang bisa menanti tanpa kerinduan? Ya nggak ada relasi. Dia nggak sayang sama orang itu juga nggak sayang sama dia. Bagaimana mau rindu ketemu? Kalau bisa nggak usah ketemu. Tapi kalau kita punya hati, kita mengasihi, ini youth yang sudah punya pacar. Saudara, kalau pacaran, saya ingat dulu waktu sekitar tahun 90-an, 90-an, jadi umur saya masih 20-an begitu, seperti youth zaman sekarang. Saya gajinya 600.000, saya ingatnya masih kuliah waktu itu. Terus saya pengen ketemu dengan kekasih saya, mantan pacar saya, tapi dia ada di negara lain, uang saya kurang. Terus saya bilang sama teman saya, sahabat baik saya, aku rindu sekali pengen ketemu, tapi aku gak punya uang, uangnya kurang. Gajiannya nanti masih 1-2 minggu lagi, 10 hari lagi. Saya ingat itu tanggal 17 Agustus. Maksud lo? Kan gitu kata, kurang lebih. Iya, gue mau pinjem uang. Tapi gue jamin, saya bilang sama teman saya, pada waktu saya gajian, besok saya bereskan. Saya juga orangnya gak mau lama-lama, sudah mau beresin semua. Oke, gue kasih pinjem. Tapi bener ya, balikin pas gajian. Iya, saya bilang. Buat apa? Mau beli tiket, gak ada duit. Mau ngapain? Mau ketemu sama siapa? Sama kekasihku. Waduh. Akhirnya teman saya bilang, udah gue kasih lu teman baik gue, teman kuliah. Dan saya beli tiket itu. Hanya 2 malam 3 hari. Waktu itu habis 600.000 tahun 90. Gede tahun 90 ya, lumayan. Nggak tahu kurs sekarang dolar berapa. Singapura dolar juga udah berapa sekarang? 13.000-an, ya kurang lebih kayak gitu. Ini saya mau cerita, kalau kita punya kerinduan, kangen, uang nggak ada uang juga kita korbankan, kita ngutang, tapi ngutangnya bayar kita. Untuk ketemu dengan orang yang mengasihi dan kita kasihi. Saudara gimana? Waktu saya renungkan bagian ini, iya ya. Kenapa penulis Ibrani harus menulis kepada mereka yang apekdechomai, rindu, ingin, menantikan, kangen. Saya langsung ingat, ini sih seperti orang pacaran. Bapak-bapak yang sudah lama gak ketemu anak, pasti kangen. Saya udah pakai Zoom Pak, gak cukup. Online gak cukup, kita pengen ketemu segala sesuatu, kita tabrak yang benar maksudnya, bukan tabrak aturan. Artinya kita usahakan sebisanya, karena kerinduan, kangen. Waktu saya renungkan ini saya ingat si Yakub. Yakub itu udah tua, udah gak ada semangat hidup, pengennya mati dan mati. Tapi waktu dikasih tahu bahwa Yusuf masih hidup, tapi ada di Mesir, apa akibatnya? Alkitab berkata spiritnya, semangat daripada Yakub bangkit lagi. Mana kereta kudanya?
aku mau naik itu. Dia mungkin jalannya udah sempoyongan, udah tuntun, pegang kiri kanan udah nggak jelas. Tapi aku ingin ketemu anak yang aku kasihi yang namanya Yusuf, yang kata kamu orang udah mati dimakan oleh serigala, harimau. Dulu kamu ternyata bohong, dia udah gak pusing lagi tuh. Yang penting dibuktikan memang Yusuf masih hidup. Dan dia pergi ke tempat Firaun. Oh begitu ya Tuhan ya. Kalau orang punya spirit, semangat, kerinduan yang sungguh menantikan seseorang, hidupnya beda, semangatnya beda. Waktu saya renungkan bagian ini saudara, betul. John Calvin katakan iman yang sejati. Iman orang Kristen yang sejati adalah iman yang eskatologis. Maksudnya apa? Iman yang penuh pengharapan penantian. Itu orang Kristen yang sejati. Saudara sekali lagi, saudara bisa melihat nih orang Kristen sejati, ini bukan sejati, salah satu indikator. Lihat aja, dia punya iman yang punya pengharapan gak? Ketemu dengan Kristus. Karena orang dunia gak mau saudara, kenapa? Tadi dihakimi. Tapi orang yang percaya Kristus, dia rindu. Maka tadi waktu persiapan saya ajak nyanyi yang mau melayani. Tak lama lagi apa? Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tapi kalau orang yang suka lagi berbuat dosa, lagi selingkuh, lagi bikin ini, lagi bikin itu, lagi mau nggak nyanyi lagu ini? Waduh, gue dihakimi. Ngapain nyanyi lagu ini? Gue gak mau ketemu cepet-cepet, kalau bisa lamaan. Kenapa? Biar ada kesempatan bikin dosa agak lebih lama. Kemarin kami survei untuk mencari satu lokasi buat retreat. Menarik ya, ketika cari beberapa tempat, ada satu tempat. Kita dengan lugu, kami bertiga, saya dan isi dengan saudara Diki yang bawa mobil, lalu pergi ke satu tempat. Ketika kita masuk, kita masih culun, masih nggak pikir apa-apa. Kita mau masuk, Bapak mau apa? Loh kita kan mau survei, siapa tahu tempat ini bisa dipakai. Terus dia udah mau ambil karcis parkir, kok bayar parkir mundur lagi, diarahkan ke sana. Lalu datang petugasnya. Petugasnya bilang, Bapak mau berapa jam? Mau 2 jam? 4 jam? 6 jam? Atau mau full day? Kita makin bingung gak ngerti. Bertiga kita pelangak-pelongok. Pak kita mau bikin, ada anak-anak, ada ini, kita mau bikin acara kebersamaan. Setelah keluar dari situ, kita baru diskusi. Kayaknya kita tadi salah masuk tempat ya. Apakah ini tempat untuk simpedes atau apa? Saudara tahu simpedes? Ya yang nggak tahu nanti tanya sama yang sudah tahu. Apakah ini tempat ini ya? Aduh kita bingung gitu. Karena nanti ada ruang red dark room, red room. Kita makin pusing. Maksudnya apa ini ada red room, ada dark room, ada apa? Oh, ini kayaknya salah survei. Salah survei kita. Kita keluar lagi. Saudara, ketika kita punya sesuatu pengharapan, kita pasti menantikan mau doing something, mau melakukan sesuatu. Tapi dalam perjalanan bisa macam-macam itu terjadi. Saya mau kasih contoh itu, kemarin saya foto itu. Di sini banyak pohon mangga, saudara ya. Saudara udah pernah makan mangga di gereja sini? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum nanti daftar ke saudara Narto, nyicipin. Yang enak yang depan sana tuh ya, sama sebelah sana. Yang ini asem, bla bla bla. Tapi saya nggak terlalu peduli saudara, kalau dia mau ada keluar bunga atau berbuah saya nggak terlalu peduli. Tapi ketika saya beli satu pohon mangga taruh di pot di atas, tiap hari saya liatin, kapan lu berbunganya? Lu kapan ya? Gue menantikan, gue rindu. Saya kangen melihat buah dari pohon ini, kenapa saudara? Karena saya beli sendiri, siram sendiri, kalau ada ulet saya matiin, ada daun yang enggak ini saya pruning. Jadi saya punya relasi, keterikatan, persekutuan dengan pohon mangga itu. Maka saya sering ngajak ngomong pohon mangga itu, seperti orang sedikit kurang seon. Kapan kamu berbuah? Terus dia bisa ngomong, itu banyak di situ pohon mangga, ada puluhan itu di RW 12.
kenapa kamu harapin saya? Ini diskusi di alam sana ya. Terus saya ngomong, iya karena kamu saya rawat. Karena kita punya hubungan emosional antara pohon mangga di pot dengan saya. Lalu saya foto, oh ternyata mau keluar bunga tuh kayak begini. Dengan yang mau keluar daun bedanya begini. Boro-boro saya pikirin di sana. Cuma saya pikir, oh ini menarik ya Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau saudara punya persekutuan yang intim, yang erat, dengan seseorang, bahkan bukan hanya dengan seorang, dengan benda, dengan makhluk hidup, dengan tumbuhan, dengan binatang pun berbeda. Saudara yang punya anjing pasti beda. Kemarin saya di WA, Pak mau anjing enggak Pak? Anjingnya bagus nih Pak. Cuma sayang Pak, larinya agak kurang normal, kakinya belakang agak pincang. Saya udah pikir siapa jemaat yang suka anjing ya, yang lucu-lucu. Akhirnya saya bilang, coba deh dikirim, ntar saya tanya siapa jemaat yang mau anjing. Saya lupa anjingnya lucu juga gitu ya, dia bilang lucu. Terus saya coba kirimkan, waktu dikirimkan, aduh kayaknya belum pas saya bilang Pak. Karena anjingnya kurus, kering, terus krempeng gitu. Saya mau gimana, mau nawarin ke Pak Agus atau nawarin siapa yang suka anjing di rumah. Gak jadi, dia bilang kayaknya kurang pas. Saya ragu-ragu, dia bilang dia sangat mengasihi anjing, mengasihi binatang. Terus saya bilang kamu kenapa gak kasih aja sama orang lain? Pak gak boleh lu, dosa lu. Saya mau kasih yang sayang sama binatang. Ini mau cerita, orang kalau punya kedekatan, jangan-jangan dia bisa makan sepiring berdua loh sama anjingnya. Kalau dia benar-benar sayang, dia gak tega lihat anjingnya. Kalau orang punya persekutuan intim, gak mungkin melakukan itu. Waktu saya renungkan pohon mangga, renungkan anjing, renungkan itu firman Tuhan. Tuhan kasih anugerah keselamatan bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang Kristen, tapi orang Kristen yang sejati, yang rindu bertemu dengan dia. Saudara rindu gak? Harap semua saudara di sini rindu. Kalau rindu, maka Matius 6 ayat 21 katakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada semacam urat yang nyambung antara harta dengan hati. Ada seorang pengkhotbah bilang antara dompet sama hati kita ada uratnya nih Pak. Ada urat antara dompet sama hati. Ini firman Tuhannya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta saudara di mana? Di Kelapa Gading? Harta saudara di mana? Di bank swasta? Di mana harta kita? Kalau harta kita di sorga, ketemu dengan Tuhan, hatimu dan hatiku juga ada di sana. Beda. Maka penulis Ibrani katakan, orang-orang yang punya kerinduan pasti hidupnya beda. Sementara orang dunia tidak punya kerinduan, dia takut sekali ketemu. Bagaimana mau menantikan bertemu dengan sang hakim. Tapi saudara dan saya, kita mau bertemu dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Maka semalam di dalam pemahaman Alkitab ketika waktunya berpisah tubuh dan jiwa, saudara mesti rela atau paksain? Nggak boleh Tuhan, nggak boleh. Relakan aja. Orang memang sudah waktunya berjumpa dengan kekasih kita. Puji Tuhan, aku berjumpa dengan Kristus Tuhanku. Kenapa orang banyak ngotot, nggak rela, pertahankan, biar dia tetap hidup bertahun-tahun lamanya. Yang penting dia tetap hidup. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup? Kita sudah bahas di dalam etika medis, kehidupan seperti apa yang saudara dan saya pikirkan. Yang sebentar saya akan melayat ke Jelambar, keponakan punya suami dari kakak saya perempuan, panggil pulang, meninggal hari Selasa jam 4 pagi kena kanker mulut. Karena dia pikir cuma sariawan, korek, bleeding berdarah. Ternyata didetek cancer. Di operasi pertama, di operasi kedua, bleeding terlalu banyak, tekanan darah tidak bisa mengontrol paru-paru, dia meninggal. Umur berapa saudara? 41 tahun.
Baru 41, masih muda. Maka ketika saya renungkan bagian ini, betul Tuhan. Ketika jiwa tubuh harus berpisah di dalam anugerah kedaulatan Tuhan, memang sudah waktunya relakan kita bertemu dengan kekasih jiwa kita. Tapi kalau belum waktunya, jangan minta cepat-cepat juga dipanggil pulang. Ada tugas, ada PR yang belum saudara selesaikan. Coba saudara tanya kiri kanan, apakah kamu rindu? Coba saudara tanya, nggak usah dijawab, cuma nanya aja, kamu rindu nggak? Ini kan kita kumpul di sini untuk until he comes, kamu rindu nggak ketemu dengan Kristus? Nggak usah jawab, jawabnya dalam hati aja. Rindu nggak? Itu mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Seberapa rindu saudara? Yang punya anak, yang punya orang tua, pasti kita rindu. Kalau kita punya kekasih jiwa Kristus. Poin kedua ini kiranya boleh mengubah cara kita menjalani hidup kita. Kerinduan perjumpaan dengan Tuhan menunjukkan, membuktikan saudara adalah orang Kristen yang sejati. Kalau burung, ya terbang, betul? Kalau ikan, ya berenang. Kalau kodok, melompat. Jadi itu merupakan tanda. Karena kamu burung ya, kamu mesti berenang loh. Bukan begitu. Tapi tandanya kamu itu burung ya kamu terbang. Ada gak burung yang gak bisa terbang? Ada. Yang gak dikasih terbang diikat, gak bisa terbang dia. Tanda saudara dan saya adalah Kristen sejati. Maka kita rindu. Tadi iman eskatologis kita rindu. Harapan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka yang sementara dalam dunia ini boleh ada, boleh gak ada. Kalau nggak ada, semuanya nggak ada, repot juga saudara. Tapi nggak mungkin Tuhan buat saudara nggak ada sama sekali ketika saudara dan saya bertanggung jawab. Poin ketiga, kita baca dari ayat 11 Kisah Rasul pasal 1. Ayat 11, mari kita belajar bukan hanya melihat ke atas, tetapi melihat ke depan. Maksudnya apa? 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Apa artinya melihat ke langit? Kenapa para murid pada waktu Yesus naik ke surga? Melihat ke langit. Kira-kira kenapa saudara? Dia lihat ke langit. Bisa jadi para murid kagum, bangga. Ternyata Yesus Kristus, Rabi, Guru, juga Tuhan dan Allahku. Benar-benar dia Allah yang sejati. Dia manusia sejati, benar-benar seperti yang dia katakan. Maka ketika Kristus naik ke surga, melongo saudara. Kalau pakai bahasa saya melongo. Melongo itu mulutnya agak kebuka. Agak melongo dia. Kagum, kok bisa ya? Kagum, mungkin juga bukan hanya kagum, dia terheran-heran kenapa ini Kristus bisa naik, atau bisa juga bingung, sekaligus berharap, bingung. Ya, bagaimana dengan kami sekarang? Kalau Tuhan naik ke surga, kita peringati hari ini, kami gimana Tuhan? Sudah pernah pikir? Murid-murid pada waktu itu kalau saudara ada di situ, kita mungkin sama-sama menatap, bingung, melongo, nggak tahu kami mesti bagaimana. Maka waktu sedang termenung menatap ke langit itu, malaikat berkata, hai orang-orang Galilea. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, ascend to heaven, akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik, dia akan turun. Saya suka berandai saudara, satu hari Kristus datang, kita ada di Kelapa Gading, kita bisa buka handphone. Sekarang kan kalau Natal nggak perlu bawa lilin sebetulnya, tinggal nyalain aja tuh lampunya flash, terus semua pada bersinar. Nah waktu Kristus datang kedua kali, saudara tinggal buka live di YouTube semua, TikTok, Instagram isinya kedatangan Kristus kedua kali. Terus tiba-tiba
ya udah selesai, handphonenya kita nggak bawa, ngapain bawa ginian ke sorga, pusing, ya kan? Pusing bawa handphone. Tapi saya yakin kedatangan Kristus akan membawa sukacita yang besar. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara rindu? Tadi pertanyaan, saudara jawab masing-masing. Saya pernah katakan di sini, saya sampaikan sekali lagi, kenapa saya mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya rindu ketemu Tuhan. Itu yang mengencourage saya, mendorong saya. Kalau kamu rindu ketemu Tuhan, kamu mau ngapain di dunia ini? Buat apa kamu percaya Yesus? Buat apa aku menebus kamu? Kalau itu menjadi pergumulan saudara, harap Tuhan pun akan terus memurnikan kita. Jangan hanya melihat ke atas, menantikan bagus, melihat pengharapan depan. Tapi malaikat bilang, jangan ke atas terus, lihat ke bawah. Di dunia ini, kamu masih harus melangkah, kamu harus berjalan ke depan. Berjalan ke depan, tugas panggilan kita belum selesai. Maka saudara ada di sini, maka saya masih ada di mimbar ini, saya belum selesai. Suami keponakan 41 selesai. Teman-teman di youth tanya kepada Tuhan diri masing-masing. Tuhan, saya umur 20, Tuhan saya umur 17, Tuhan saya umur 25. Mau apa nih perjalanan hidup saya? Mau apa Tuhan? Kalau kalian tanya itu kepada Tuhan, hidupmu akan berubah. Cara saudara bangun pagi sampai tidur berubah. Gak perlu dijadwal, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, jam 10, gak usah, itu anak-anak. Tapi ketika saudara dewasa, punya pengharapan, penantian, saudara 24 jam pun sanggup untuk setia kepada Tuhan. Saya mau akhiri 2 hal saudara. Pertama, dengan seorang yang namanya Jurgen Moltmann, dia tulis teologi pengharapan. Ini hidup di dalam Perang Dunia Kedua. Dia bertobat di penjara, ketika dibuang di Belgia, dilempar ke Inggris, dibuang lagi ke Skotlandia, dari penjara ke penjara. Ini orang Jerman, dari namanya kita tahu tuh, Mann pakai N-nya 2. Dia bilang, waduh negara saya ini jahat, hancur-hancuran. Dia lihat itu mayat mati di dalam Perang Dunia Kedua. Maka Moltmann bergumul saudara, ditawan oleh Inggris. Tapi waktu di tawanan ada Alkitab, saudara tahu itu Gideon Foundation yang bagi-bagi Alkitab ke penjara, ke hotel, ke berbagai tempat. Dia lihat ada Alkitab, padahal dia udah pegang itu satu buku puisi. Tapi dia lihat ini beda Alkitab. Dan dia dapatkan Alkitab dari Mazmur, dari Perjanjian Baru, dia baca. Dia dapat jawabannya. Kenapa aku belum mati? Kenapa di dalam penderitaan orang masih bisa tetap bertahan? Dia tulis namanya teologi pengharapan. Kalau orang punya pengharapan, dia jalani bersama dengan Tuhan dengan sebuah penantian, orang itu akan berubah. Akhirnya Moltmann menjadi seorang teolog terkenal. Dia mengaitkan penderitaan yang dialami, dilihat oleh orang-orang di sekitar dia dan juga dia alami, dia lihat sendiri dengan penderitaan Kristus. Beda dengan tadi Viktor Frankl. Kalau Frankl dia cari apa sih meaning of life. Artinya hidup itu ketika orang menderita ya manusia, oleh manusia. Kamu bisa dapat itu meaning, makna hidup. Diri kamu sendiri, hanya secara psikologis. Dia bukan teolog Kristen. Tapi Moltmann dia melihat penderitaan bisa punya arti kalau orang bawa kepada Kristus yang menderita. Waktu dia baca itu, dia menghidupinya, dia bersyukur lewat Alkitab yang dikasih di dalam penjara, dia bertobat di penjara. Nggak ada yang nginjilin, cuma kasih aja, baca sendiri. Roh Kudus yang bekerja. Maka mari saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Moltmann. Dia katakan dari Matius 27, mengutip Mazmur, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bagian yang terkenal dari Mazmur maupun di dalam Matius yang ditulis juga oleh Moltmann, orang menderita. Tapi waktu lihat penderitaan Kristus,
Orang menghadapi kesulitan, waktu melihat kesulitan, kesusahan Kristus nggak ada apa-apanya, saudara, nggak ada apa-apanya. Maka dia bertumbuh. Dan sekali lagi, seperti tadi saya katakan, orang Kristen sejati selalu punya iman eskatologis. Dia ingin, rindu, menantikan perjumpaan dengan Tuhan. Kemarin setelah tadi saya cerita pergi ke tempat yang nggak jelas itu, yang bisa 2 jam, 4 jam, 6 jam. Saya udah pikir kayaknya sulit ya cari tempat. Akhirnya kita pergi lagi cari ke tempat survei lain. Ada satu tempat namanya, ya kita nggak usah sebut benar-benar namanya, tapi ini satu perumahan menampung orang-orang yang usia 50 tahun. Maka saya katakan kepada Diki, kamu nggak bisa tinggal di sini. Karena ini untuk yang umur 50 plus. Belum 50, saya bisa. Akhirnya waktu saya ngobrol dengan bagian marketing, Pak, ini kita mau pakai 1 hari buat acara kumpul kebersamaan, bisa nggak Pak? Oh nggak bisa Pak, di sini perumahan, Bapak nggak lihat tadi? Saya lihat apa? Senior friendly, jadi benar buat jogging, buat apa, lingkungannya enak. Terus kita masuk ke bagian manajemen, pengelolanya, saya sekalian tanya-tanya aja ya, ini udah berapa banyak Pak yang tinggal di sini? Oh di sini, saya lihat kayaknya perumahannya, saya cari tahu di Google AI, nggak dikasih tahu jumlahnya berapa. Tapi ditulis sana luasnya 4 hektar. Kalau 4 hektar, bisa tanya Pak pengelola, developer, bisa dapat berapa rumah gitu. Kesimpulannya bisa 200-an rumah, saudara. 200-an rumah buat orang usia di atas 50 tahun. Saya tanya Pak, sekarang yang menghuni di sini berapa? Karena waktu saya lihat, kolam berenangnya bening banget. Ada tempat nge-gym, ada tempat ini enak banget nih kalau tinggal di sini. Tapi saya lihat kok sepi banget. Waktu keluar cuma ketemu 1 yang udah 50 plus. 1 orang lagi kucuk-kucuk bawa tas. Cuma 11 Pak yang tinggal. Terus kita ngobrol dalam perjalanan, kira-kira kalau saya tinggal di sini apa yang terjadi? Cepat mati Pak. 200-an cuma 11 yang tinggal. Saudara mau ngobrol sama siapa? Ini mah lebih parah dari Panti Werda. Panti Werda ada orang-orang yang memang mengelola dengan baik. Saya tahu ada Panti Werda yang bagus. Tapi juga ada Panti Werda yang cuma nunggu ambil nomor. Waduh, jangan Pak, jangan tinggal di sini nanti Bapak cepat mati katanya gitu. Mau ngomong sama siapa kalau sendirian? Bener, loneliness, kesepian, kesendirian. Enggak, saya kalau mau mati di pesawat terbang aja. Ya jangan di pesawat terbang Pak, nanti yang lain ikut mati. Oh iya, intinya doing something. Moltmann ketika dia tahu orang menderita tetap bisa punya semangat karena punya pengharapan. Di dalam pengharapan eskatologis berjumpa dengan Kristus, hidupnya berbeda. Saudara gimana? Saya gimana? Dari situ saya lihat, iya ya, sayang ya. Ini kolam renang bersih begini, bagus begini. Waduh, dibikin untuk khusus buat kaum lansia, jadi nggak bisa beli itu kalau belum umur 50 plus. Tapi kok hening, sepi. Saudara mau tinggal di situ yang udah 50 plus? Yang nggak ada apa? Oh enak Pak, saya nggak diganggu. Ya baru-baru enak, nggak diganggu. Coba seminggu, sebulan, nggak ada yang ganggu. Tiba-tiba udah kering kita ada di situ. Ini kejadian di daerah kompleks ini, ada orang yang sudah, nanti tanya Pak RT. Udah nggak tahu ada di dalam. Ini realita. Manusia perlu komunikasi, perlu PR, perlu tugas. Maka saya tidak heran seorang teman bilang sama saya, tolonglah cariin PR buat orang tua saya. Maksudnya apa PR? Biar dia ada kegiatan. Jangan yang berat-berat. Saya ketemu dengan satu ibu umurnya 91, 90, masih bikin kue kacang. Bu, ngapain bikin kue kacang? Iya, saya cuma ngontrol aja, ini ada asisten yang ngurusin. Supaya otak saya tetap fresh, segar.
Saudara gimana? Di usia saudara masih ada PR? Kalau masih ada PR, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau nggak ada PR lagi, minta sama Tuhan. Apa Tuhan PR-nya? Amin, saudara. Maka kesimpulan dari bagian akhir dari sini, mari kita renungkan, saudara dapat apa pagi hari ini? Yang pertama, masih ingat saudara? Mari kita mengingat Kristus, semua karyanya sudah final, sudah cukup, sempurna. Saudara nggak perlu tambahin lagi. Tapi nggak cukup sampai di sana. Kita bersyukur, sudah final ya Tuhan, haleluya. Kita ketemu Tuhan nggak? Yang kedua, periksa diri kita. Apakah kita sungguh rindu menantikan apek de homai. Mau pakai somai juga boleh, apek de somai. Rindu, senang, benar-benar kangen, ingin ketemu Tuhan. Itu yang kedua. Periksa saudara diri kita masing-masing, termasuk saya. Yang ketiga, orang percaya memang harus terus punya pengharapan, pandang ke sorga. Seorang teolog namanya Watson, dia bilang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara ngelihat ke dunia terus, tapi hari Minggu menatap ke langit, ke sorga. Hari Sabat, hari perhentian. Tapi tidak hari Senin, Selasa terus kita natap ke langit terus, entah bisa kejeduk saudara. Lihat dunia. Panggilan saudara di rumah, di gereja, di pelayanan, di sekitar kita, pasti ada. Kalau itu kita kerjakan, maka kita bersyukur bisa hadir pagi ini mengingat kenaikan Kristus ke surga yang akan datang kembali bagi saudara dan saya dan seluruh orang Kristen yang sejati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya sudah khotbah 45 menit. Harap memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di ruangan ini mengingat akan kenaikan-Mu ke sorga. Tidak sia-sia kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau sudah mengerjakannya bagi kami. Engkau naik ke surga menjadi pengantara, mendoakan kami, membela kami. Lebih dari itu, Engkau sudah mengutus Roh Kudus supaya setiap kami tidak hidup dalam kesepian, kesendirian, tapi selalu saja ada hal-hal yang Tuhan ingin kami kerjakan. Berfirmanlah terus di berapapun usia dan situasi kondisi kami masing-masing. Jangan tinggalkan gereja-Mu, jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Biar Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Soli Deo Gloria. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan naikkan pujian Anak Allah datang ke dunia, sebab Dia hidup ada hari esok, takkan lagi aku takut. Nanti kita akan mengakhiri di dalam doa untuk sama-sama kita minta pimpinan Tuhan menjalani hari-hari kita, menatap melangkah di dunia ini.